Selamat datang di Soda Masterclass, Listen 5. Pada topik kali ini, kita akan melihat bagaimana cara untuk mengcloning sebuah objek dan melihat bagaimana Snap Tool bekerja. Pertama-tama, kita akan bahas cloning atau bahasa akrabnya mirror. Di sini, saya sudah menyediakan objek sederhana, yaitu teapot. Dan untuk menciptakan duplikat objek, simple saja. Kita pilih dahulu objeknya yang akan diduplikat dan kita klik kanan dan pilih opsi clone. Dan setelah kita mengklik opsi clone, di sini kita mendapatkan jendela kecil yang terbuka, yaitu clone option. Di sini memungkinkan kita untuk memilih mode copy dan memberikan salinan dan juga dapat langsung memberi nama pada objek baru hasil duplikat nanti. Untuk mode yang pertama, kita pilih copy dan memberi nama bila diperlukan. Selanjutnya klik OK. Di sini pada objek tampaknya tidak terjadi sesuatu perubahan atau adanya objek kedua hasil duplikat atau mirror. Tetapi sebenarnya hal itu sudah tercipta. Namun ini overlay atau berlapis. Jadi objek yang baru menyatu dengan original. Jadi mesti kita pindahkan dahulu dengan tool move. Dan ini hasilnya. Tentunya dari hasil mengcloning pada mode copy. Dan pada mode copy kita hanya mendapatkan satu proses, yaitu hanya bisa menciptakan objek, mirror, dan tanpa ada kelebihan lainnya. Dan untuk ini, kita bisa lebih cepat untuk memproses duplikat. Dengan menekan Ctrl V, maka kita akan masuk pada menu cloning tersebut. Pilih objeknya, lalu tekan Ctrl V. Dan kini kita mendapatkan jendela clone option. Dan 3ds Max juga memungkinkan untuk membuat salinan objek dari serangkaian objek, yaitu dapat menjauhkan setiap salinan atau langsung dapat memberikan jarak pada objek-objek hasil cloning, dan itu akan merata jaraknya. Dan untuk melakukan hal itu, tentunya kita pilih kembali objeknya dan memastikan tool move aktif. Setelah hal itu, baru kita tekan shift dan tahan dan pilih salah satu axis dan drag mouse Anda seperti ini, yaitu untuk menjauhkan atau memberikan jarak antara objek baru dan induknya atau parent. Setelah itu, maka akan ditampilkan menu clone seperti ini. Namun, menu clone option ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini tersedia opsi baru, yaitu yang di sini number of copy. Di sini kita bisa menentukan jumlah cloning, yaitu dari objek yang akan diciptakan. Contoh, di sini saya set 5. Dan Anda juga bisa langsung memberi nama. Dan juga bisa memilih mode kopinya. Setelah itu, klik OK. Dan hasil yang tercipta, maka akan secara otomatis dapat menyesuaikan dalam jarak dan juga pada direction yang sudah ditentukan. Direction yang saya pilih yaitu X, axis. Kita ulangi prosesnya, saya unduh. Tekan Shift dan pastikan tool move aktif. Klik dan tahan, dan drag mouse Anda seperti ini, dan tentukan jumlah copy, dan klik OK. Oke. Dan sejauh ini, kita sudah melihat metode copy. Dan sekarang, mari kita coba untuk lihat apa yang terjadi jika kita menggunakan mode instance atau melihat perbedaannya. Sekarang, kita selected kembali objeknya dan pastikan tool move aktif. Selanjutnya tekan shift dan pindahkan untuk memberi jarak pada objek original. Selanjutnya, kita pilih mode instance dan klik OK. Mode instance memiliki kelebihan selain membuat salinan objek, yaitu dapat membuat perubahan yang sama. Jadi, jika Anda melakukan perubahan bentuk pada objek original atau parent, maka objek hasil duplikat akan ikut serta tertransform. Jadi, berapapun jumlahnya salinan objek, maka semua akan ikut tertransform. Dan begitu juga sebaliknya, jika Anda melakukan perubahan bentuk dan lainnya pada objek duplikat, maka parent akan ikut tertransform, yaitu induknya.
Jadi inilah hasilnya, seperti yang sedang saya demonstrasikan. Clone dan parent memiliki koneksi yang identik. Namun perubahan tersebut tidak berlaku pada tool transform. Jadi, bila Anda ingin melakukan perubahan pada semua objek hasil clone, kita harus menselected semuanya. Dengan begitu, baru kita bisa melakukan transform secara bersamaan. Dan hubungan ini jelas dapat kita lepaskan. Dan itu Anda bisa memilih objek mana yang ingin dilepaskan dari koneksi. Contoh objek urutan nomor 3 ini dari atas. Kita ke tab Modify dan klik pada icon nomor 3, yaitu Make Unique. Dengan begitu, kini objek yang terpilih sudah terlepas dan tidak memiliki koneksi. Kita tes. Seperti yang Anda lihat, objek yang sudah dilepaskan tidak memiliki koneksi. Kita ulangi lagi prosesnya. Oke. Mari kita lihat metode selanjutnya yang tersedia pada mode clone, yaitu mode reference. Dan hal ini sama seperti metode instance. Yang instance, objek duplikatnya akan memiliki parameter juga. Jadi, perubahan yang dilakukan akan mengefek antara parent dan child. Dan untuk mode reference, objek duplikatnya tidak memiliki parameter. Jadi, bila melakukan perubahan pada induk, objek child akan ikut termodifikasi. Dan kebalikannya, jika child yang dirubah, maka induk akan tidak berubah. Jadi penjelasan ini adalah kebalikannya dari apa yang sudah kita lihat dari mode clone instance. Oke? Sekarang, cloning tidak hanya dapat dilakukan melalui reposisi, tapi bisa pada rotasi. Untuk hal ini, mari kita ingat kembali pada topik terakhir dari lesson sebelumnya, yaitu edit pivot point. Dan dalam bahasan sebelumnya, yaitu efek object only. Dalam mode ini, yang dimodifikasi adalah bukan pivotnya, melainkan objeknya, yaitu yang dijadikan poros dari transformasi. Jadi, setelah kita sudah memindahkan objeknya, seperti ini, dan selanjutnya, bila sudah memodifikasi, maka kita matikan fungsi affect object only-nya. Dengan begitu, Anda bisa melanjutkan untuk memodifikasinya. Dan dari hasil ini, kamu juga dapat mengkombinasikan hal ini dengan mode cloning. Contohnya, ini saya undo dan saya rotasi dahulu seperti ini. Kemudian mengaktifkan affect object only, selanjutnya memindahkan objek seperti ini dan melanjutkan membuat objek cloning. Shift dan pindahkan untuk memberi jarak. Dan klik OK. Oke. Selanjutnya, untuk menyelesaikan bagian pertama ini dari pelajaran cloning,
Mari kita lihat bagaimana untuk menciptakan mirror object atau memflip dengan mirror tool. Kita ke toolbar dan klik icon mirror tool. Perlu diketahui, ketika kotak dialog yang terbuka ini tampil, Anda tidak dapat lagi melakukan langkah transformasi, seperti memove objek, rotasi, ataupun scale. Jadi, pastikan Anda memiliki preview sebelum membuka tool ini, atau menyiapkan sebelum membuka tool mirror. Opsi yang tersedia dalam kotak dialog ini sangat mudah untuk menafsirkannya. Kolom bagian atas memungkinkan kita untuk memutuskan arah manakah yang kita inginkan untuk menciptakan mirror object, dan bisa menciptakan dalam satu direction dan juga bisa menciptakan dalam dua direction dalam waktu bersamaan. Dan di kotak bawahnya ada offset. Di sini kita bisa menentukan jarak dari objek ke objek yang diciptakan. Dan pada kolom kedua, di sini tempat di mana kita bisa memutuskan mau menciptakan salinan objek atau tidak. Bila tidak, no clone. Bila iya, ada opsi copy, instant, dan reference. Dan untuk ketiga opsi ini, jelas Anda sudah mengetahui cara penggunaan dan apa yang dihasilkan. Dan contoh di sini saya mau memirrorkan objek yang terselected ini. Ini saya close dahulu. Dan di sini saya mau memirrorkan objek. Berikut membuat salinan objek. Maka saya pilih copy dan untuk directionnya saya pilih Y dan saya tentukan jaraknya. Dan seperti yang Anda lihat, perubahannya secara real time. Dan pilihan yang kita tentukan pada mirror axis dan clone selection, hal tersebut terproses secara real time pada viewport atau up to date perubahannya. Dan bila saya pilih X, Y, atau Z, maka perubahannya dapat kita lihat. Dan hal ini sama dengan memproses mensimetrikan objek. Jadi, Anda tinggal mencoba satu persatu dari setiap opsi yang tersedia di sini. Sekarang, mari kita lanjutkan untuk masuk ke pelajaran The Snap. Snaps adalah salah satu alat yang paling berguna. Contohnya, seperti memproses ukuran, memindahkan objek, juga mentransform objek dengan sesuai panduan magnetik. Di Photoshop contohnya, sudah jelas dengan karakteristik yang lebih canggih. Namun ada banyak jenis snaps, termasuk beberapa yang sedikit kompleks propertinya. Tetapi untuk pelajaran ini, kita akan membatasi pengertian kita untuk mengenal Snap 2D dimensi. Kita aktifkan Snap 2D di toolbar yang ditandakan ini. Klik dan tahan, dan pilih 2D. Dan di area ini, kita bisa menemukan beberapa tipe snap, dan Max memiliki banyak pilihan itu. Dan untuk pertama ini, saya membutuhkan 2D snap, atau 2 titik snap. Dan untuk saat ini, kita klik kanan pada icon 2D snap untuk menampilkan jendela grid dan snap setting. Di sini memungkinkan kita untuk memilih atau mengambil lokasi untuk digunakan sebagai jangkar benda kita. Di sini saya pilih grid point untuk sampel, sehingga kita dapat memahami apa ini sebenarnya. Kita klik pada viewport top dan mari kita coba untuk membuat objek di jendela top view. Tentunya dengan mengaktifkan Snap 2D by Grid Point. Di sini saya pilih box dan sebenarnya snap ini yaitu kita mengatakan pada Max untuk menggunakan poin dari grid sebagai panduan magnetik yang untuk kita dapat dengan mudah melalui simpul atau dari objek yang ingin kita buat ini. Dan tentunya hal ini berlaku untuk semua selama mode snap yang dipilih aktif. Contoh di sini, model box yang saya buat ketika kita menaikkan volume, saya unduh. Perhatikan, kursor masih tunduk pada daya tarik yang dihasilkan oleh snap. Dan hal ini sama persis jika kita memutuskan untuk membuat garis. Jadi, seperti yang Anda lihat, alat ini sangat berguna untuk membuat kreasi. Tetapi, grid point hanya yang pertama dari beberapa aplikasi yang tersisa di opsi pilihan dari grid option.
Mari kita coba kembali, namun kali ini saya pilih vertex yang sebagai lokasi, dan dalam hal ini simpul atau objek dalam adegan sebenarnya magnet. Dan melihat semua benda yang sudah kita buat, semuanya terjebak pada bidang X dan Y. Dan itu karena kita masih menggunakan 2D Snap. Dan ingat untuk selalu menonaktifkan snapnya jika Anda ingin memindahkan objeknya dengan bebas. Dan kekuatan alat snap ini, faktanya kita juga dapat memilih lebih dari satu opsi dari tipe snap yang ada di sini. Dan tentunya kedua opsi tersebut dapat berinteraksi secara bersamaan. Di sini saya pilih grid point dan vertex. Jadi, menyelaraskan objeknya jadi sangat tepat. Saat membuat, menentukan volume di grid akan tersnap dan menentukan volume ke atas akan ikut juga tersnap. Kita contohkan lagi. Di sini saya ingin membuat dua box ke adegan tanpa snap dihidupkan. Jadi hanya menempatkan mereka di posisi acak. Selanjutnya, mari kita aktifkan snap dan juga move tool. Anda perhatikan, seperti yang Anda lihat, di sini ada sebuah gertakan di saat saya memindahkan objeknya. Hal ini seperti objek menyambar ke mereka, yaitu ke vertex atau ke grid point. Dan hal ini tentunya jadi memudahkan. Ingin memindahkan objek di posisi yang kita inginkan. Dan untuk mengakhiri dari pelajaran ini, mari kita pelajari angle snap. Dan ini bagus untuk tool rotasi. Kita pilih icon ini dan klik kanan untuk membuka optionnya. Dan mari kita berkonsentrasi pada opsi angle. Di sini terset 5.0 dan ini memungkinkan kita untuk mengatur berapa banyak derajat objek saat berputar. Dan saya selalu men-set pada set default ini. Dan mari kita coba set pada 10. Dan selanjutnya, mari kita buat box dan mari kita lihat cara kerjanya. Dan Anda perhatikan, di saat saya merotasi objek, Anda akan melihat sebuah angka berwarna kuning dan itu sebuah informasi dari proses rotasi yang sedang kita kerjakan, yaitu berapa derajat berputarnya. Dan dalam hal ini, kita sudah men-set pada 10 derajat. Jadi tentunya objek berputar per 10 derajat. Oke,